Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Oxia Feby. Dan hari ini kita bertemu di Teras Dialog, menyuarakan yang tak bersuara. Hari ini kita bersama Pak Sukri Wahid. Selamat sore, Pak. Sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan mengenal lebih dalam Bapak Sukri Wahid yang sudah bersama kita. Beliau ini adalah pendakwah, sekaligus politisi, dan juga penulis buku, dan juga cendekiawan. Kita bakal ngobrol banyak dan juga dokter gigi ya Pak ya? Iya. Nah, jadi Bapak Ustadz gimana nih kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat Mbak. Iya. Sehat walafiat, lahir batin. Oke. Ustadz atau Bapak Sukri Wahid, kabarnya sejak kecil tinggalnya berpindah-pindah. Iya. Kalau bisa tahu, boleh nggak diceritakan secara singkat? Ya, secara singkat itu sampai detik ini saya hidup pernah di 3 Indonesia bagian timur, barat, dan tengah. Jadi saya bersyukur ya karena ditakdirkan dari orang tua yang bekerja, yang diberikan kesempatan oleh perusahaannya untuk berpindah-pindah. Jadi lahirnya itu di Sulawesi Tenggara, terus 2 tahun pindah di Ternate sampai umur 5 tahun. Ternate itu sekarang Provinsi Maluku Utara. Geser lagi persis antara Papua dengan Maluku itu ada Pulau GB, itu 5 tahun di sana. Jadi cukup relatif masa kecil saya itu dihabiskan di bagian Indonesia bagian timur. Kemudian dari kelas 5 SD sampai SMP kelas 2 itu hidup di kultur Melayu di Kepulauan Riau. Nah, kemudian saya akhirnya di masa SMA dan kuliah itu di Indonesia bagian tengah. Nah, jadi insya Allah ya interaksi dengan kultur yang cukup banyak itu. Menurut Bapak, kota mana yang paling berkesan selama Bapak berkeliling-keliling tadi? Saya berkesan di Pulau Bintan ya, karena itu kan ada Pulau Penyengat. Saya baru tahu kalau di situ adalah pusat bahasa Raja Ali Fisabilillah. Itu kan kalau kita lihat kan pulau yang kecil, tapi di sana lah prasasti bagaimana bahasa Indonesia yang dipilih dari bahasa Melayu. Dan saya tertarik dengan filosofi Gurindam 12 itu. Jadi kenapa juga jiwa menulisnya saya lahir itu ya dari situ juga. Dari situ ya? Iya. Pak, akhirnya lahir jiwa-jiwa menulisnya. Iya. Sampai saat sekarang nih Pak, sampai saat ini, kenangan masa kecil apa yang paling membekas di hidup Bapak? Itu kayak ini, di Pulau GB itu kayak Sibolang. Kayak bolang Pak? Iya, jadi kan itu pulau cuma 6 km ya. Kemudian cukup panjang dan keluarganya saat itu karena dia adalah pengungsi dari kota Ternate karena gunung meletus, dan itu adalah kali pertama PT Antam mengeksplorasi nikel di Pulau GB. Jadi kami itu bayangkan sekolahnya dibagi 2, kelas 1, kelas 2, gurunya cuma 1. Kemudian berada pada kondisi yang tak terbatas ya. Dan artinya keterbatasan fasilitas, tapi saya merasa bahwa tumbuh kembang saya di hutan itu ya. Karena itu hutan itu. Bersyukur karena itulah membuat saya beberapa karakter yang tumbuh dari pengalaman-pengalaman seperti itu. Ya, mental ya, Bapak, ya. ya. Jadi berenang di laut lepas dan hutan yang cukup lebat ya. Saya masuk hutan, masuk gunung, kemudian pantai itu. Seru banget berarti. Ya, betul. Masa kecil yang mungkin anak zaman sekarang jarang banget rasain sekarang. Ya, harus Ya, kita Pak, akui itu. benar. Ini dengar-dengar lagi nih Pak ya. Saya dengar-dengar katanya Bapak main musik juga. Ya, saya main musik itu, khususnya gitar itu sejak SD malahan ya. SD? Duluan beli gitar ketimbang bisa main gitar. Jadi kelas 5 SD sudah beli gitar, tapi belajar akhirnya di SD kelas 6 sudah bisa kali pertama main gitar itu. Jadi suka musik juga Pak Suka ya? sekali. Banyak banget hobinya Bapak ya, luar biasa. Penulis iya, musik juga iya, dokter juga iya. Nah, jadi biasanya nih kalau misalnya libur nih Bapak waktu senggangnya tuh lebih suka digunakan untuk apa? Saya sebenarnya suka menyendiri ya, artinya beberapa waktu ada yang quality time itu dengan sendiri. Yang kedua, anak-anak kan sudah besar ya, jadi kadang saya juga lakukan yang namanya perjalanan aja, semacam travel ya. Traveling. Iya, kadang saya pernah lakukan perjalanan ke luar negeri sendiri itu pada saat COVID ya. Tiket lagi murah-murah, ya udah nggak ada angin nggak ada hujan, langsung saya pergi berangkat ke sana. Pokoknya ingin menikmati perjalanan. Semakin saya terpencil, semakin kecil dan siapa saya di situ, semakin
nyaman saya rasa gitu. Jadi lebih menyukai menghabiskan waktu dengan traveling, Ya. mengenali diri sendiri, Ya, gitu ya itu, Pak ya. betul. Lebih suka kemana sih Pak? Ke pantai atau ke gunung atau mungkin suka lihat suasana perkotaan? Ya, perkotaan yang natural gitu. Jadi contoh kalau saya di satu kota ya ngopi, kemudian lihat aja aktivitas mereka. Suka ngopi juga. Ya, kalau ngopi itu lengkap. Terus kalau makanan kesukaan, kira-kira apa nih Pak? Kalau makan kesukaan saya sebenarnya ya karena mungkin lidah saya ini hidup di kota Makassar ya. Jadi kayak coto Makassar. Suka. Ya. Tapi semuanya sih prinsipnya asal lidahnya cocok kan, kata guru saya cuma dua lidah kita nih, lidah syukur dan lidah bersyukur itu apa? Lidah syukur itu cuma kenal makanan cuma dua jenis, enak atau enak sekali itu aja. Soto Makassar suka. Ya, soto Makassar. Indonesia banget Pak ya. Ya, tapi kalau di timur juga ada makanan khas kayak kapurung ya, papeda. Kapurung. Kalau orang Sulawesi, kalau di sana bilang papeda. Nah, kalau di Riau juga ada beberapa kayak laksa atau otak-otak dari khas di Pulau Bintan itu ada. Emang makanannya yang di daerah sana semua Pak ya? Ya, betul. Oke. Nah, selama ini Pak kan juga dikenal sebagai politisi. Ya. Ya kan Bapak ya. Sampai ada tuh video yang viral waktu lagi umroh sama ibunya. Ya. Ya. Itu apakah terinspirasi dari kisah Uwais Al-Qarni Pak? Betul. Jadi tokoh Uwais Al-Qarni itu termasuk tokoh yang saya terinspirasi karena kan beliau dikatakan tokoh yang tidak dikenal di bumi tapi dikenal di langit ya. Karena pengabdiannya sama orang tua. Saya memang 5 tahun terakhir ini memang hampir setiap bulan saya pasti pulang ke kota Makassar jenguk ibu ya. Dan itulah hadiah terakhir yang saya dapatkan bulan Desember kemarin, bisa umroh bersama mama dalam keadaan beliau sudah kaki yang tidak normal lagi ya. Iya, benar. Dan itu saya nikmati 10 hari itu. Betul-betul detik-detik itu saya rasakan detik bersama ibu itu. Benar-benar dicurahkan untuk ibu Ya, ya, betul, Bapak betul. ya. Ya. Benar. Itu viral banget sih, saya sempat tersentuh banget Ya, nih alhamdulillah, alhamdulillah. Mudah-mudahan orang juga bisa terinspirasi dan juga bisa mengabdi, apalagi yang punya kedua orang tua masih lengkap ya. Iya, selama masih ada ya Pak. Betul, betul. Nah, terus kita beralih lagi sedikit nih Bapak. Kita masuk soal isu. Sebagai politisi nih, masalah apa yang menjadi sorotan parlemen di Balikpapan untuk saat ini? Ya, kalau Balikpapan kan memang dari dulu kan diwariskan sebagai kota yang nyaman dihuni ya. Tapi kan kata nyaman ini bukan satu yang permanen ya, karena dia akan terus tumbuh kembang. Yeah. Jadi kita mempertahankan filosofi nyaman itu akan diuji dengan tumbuh kembang penduduk yang semakin bertambah. Jadi itu juga kegelisahan saya. Kenapa? Karena pertumbuhan penduduk kita semakin tinggi, space yang kita pertahankan juga semakin terbatas, sehingga itu tantangannya adalah akankah kelenyaman itu terus kita pertahankan. Jadi itu merangsang orang itu sebagai pelayan masyarakat, khususnya di eksekutif itu harus tumbuh kembang untuk mengantisipasi jangkau 10, 20 bahkan 30 tahun ke depan. Contoh IKN, itu kan tidak pernah kita duga ada di Kaltim, dekat lagi Balikpapan. Nah, orang pintu masuk keluar dari kita. Kalau kita tidak mempertahankan antisipasi, jangan-jangan nyaman itu berubah lagi sudah. Nah, yang kedua saya merasa dalam lembaga pengawasan itulah yang saya rasakan kegelisahan kalau saya datang ke kantor tidak ada yang saya bisa kritisi, karena saya kan juga datang karena diamanatkan oleh undang-undang untuk mengawasi. Ya, itu seperti itu. Jadi lebih melihat situasi sekitar, lebih peka terhadap apa yang terjadi saat ini dan dikembangkan kembali ya Bapak. Dan kita kan harus wariskan kepada generasi setelah kita. Jangan sampai kita nikmati, tapi kita sisakan racun-racun kota kepada generasi. Akhirnya mereka yang petik. Akibat kita yang tidak antisipasi. Gitu. Berarti generasi muda juga harus peka nih sama keadaan sekitar, sama kondisi Balikpapan sekarang. Betul. Perkembangannya, karena juga sebentar lagi IKN akan ada ya. Betul. Oke Bapak, lanjut ya. Dengar-dengar nih, Bapak juga akan maju caleg Provinsi Kaltim. Tapi di beberapa survei sebelumnya, Bapak justru masuk dalam radar calon wali kota dan wakil wali kota Balikpapan. Ini apakah nantinya akan menjadi rival atau menjadi tandem bersama Bapak Rahmat Masud? Wow,
Kalau dalam politik itu kan satu ketidakpastian itu rukun ya, yang harus dipercayai bahwa tidak ada yang pasti dalam politik itu. Jadi saya tidak sedang mengkonten rival atau tidak gitu. Tapi yang pertama saya berterima kasih kalau memang dalam radar survei ataupun komunikasi politik nama saya menjadi bagian yang dalam kandidat, berarti saya akan mengukur diri saya di situ. Yang kedua, kalau tentang kesempatan politik nanti di 2024, ya biarkan mengalir, tapi yang jelas memang saya fokus di caleg 2024 ke provinsi dulu. Ya, kalau kata William Liddell itu, siapapun yang berpikir tentang politik, maka dia harus sisakan ruang tak terduga. Oke, jadi lihat ke depannya dan jalani saja Pak ya. Jalani saja. Kita lihat saja ke depannya seperti Iya, apa nantinya. betul. Nah, selanjutnya nih Bapak, ini banyak banget dibicarakan saat ini ya, terkait isu kecelakaan di daerah Rapak. Ya. Menurut Bapak Sukri ini gimana nih? Ya, itu kan sudah kejadian yang 2 tahun terakhir ini, bahkan 3 tragedi ya. Kalau kita totalkan itu kurang lebih 15 kali. Sampai Perwali 2016 dibuat oleh Pak Imdad untuk mengurangi itu. Nah, satu yang saya komentari, siapa yang bertanggung jawab itu. Dan terjadilah saring lempar tanggung jawab, ini wewenang pusat, provinsi atau kota. Tapi nyawa ini kan tidak menagih wewenang siapa, itu terjadi. Nah, karena itulah saya mengajak duduk bareng antara pusat, provinsi dengan kota. Kalau status jalan itu milik negara yang dilimpahkan ke provinsi, ayo kita sama-sama cari solusi. Dan kami DPRD sudah punya referensi salah satu solusi, yaitu flyover. Walaupun pemerintah provinsi juga punya solusi, pusat juga punya solusi. Nah, tinggal kita duduk, kita tetapkan buat simulasi yang mana kita ambil ini. Apakah mindsetnya adalah flyover, underpass, atau membuat arus rekayasa lalu lintas. Nah, jadi kalau menurut saya itu dulu, tanggung jawabnya siapa, duduk bareng-bareng, kemudian kita lakukan sekarang secara masif, dan itu holistik antara anggaran pusat, kita bagi-bagi, provinsi dan kota. Kalau memang itu banyak menyedot anggaran ya, karena konon kabarnya itu bisa sampai 400 miliar untuk flyover itu. Terus kalau dilihat memang harus serius sih Pak dengan keadaan yang saat ini, hampir setiap hari. Dan akhirnya orang lewat itu kan khawatir ya. Iya. Dan apakah kita harus menghiasi setiap tahun ketakutan-ketakutan kita dengan berkendaraan di situ? Dan akhirnya nyawa ini siapa yang akan bertanggung jawab nanti gitu? Baik, nah selanjutnya nih Bapak, saat ini juga ini berkaitan dengan kejadian di Rapak ya. Iya. Saat ini juga Pemkot itu gencar mengawasi kendaraan berat atau kendaraan alat berat ya. Iya. Tapi di sini banyak nih Pak netizen yang beranggapan maaf banget itu tai-tai panas ayam aja nih. Iya. Tetap pengawasan itu. Jadi di sini menurut Bapak gimana? Ya betul, kalau Perwali pengaturan jam edar itu kan seperti paracetamol ya, obat tapi tidak menurunkan akibat penyebabnya gitu. Cuma mengatur bahwa Anda yang 20-40 feet cuma boleh sampai jam 5 subuh. Tapi pertanyaannya kan ada warga kita yang juga keluar dari rumah di jam-jam 10 malam. Nah, itu terjadi. Nah, ketika hilirnya kita bisa atur, hulunya adalah kendaraannya. Siapa perusahaannya, dia kir kendaraannya tidak, terus SDM sopirnya memenuhi syarat tidak, dan faktanya kan tragedi yang terjadi ini satu kirnya mati, berarti kan hulunya ini. Terus kenapa nggak ditertibkan perusahaan-perusahaan ekspedisi oleh instansi terkait, dalam hal ini Dishub, dan kedua kepolisian. Yang kedua pelaku-pelaku supir ini kan SIM A kemarin itu, SIM B bahkan tidak dia punya gitu. Artinya memang kita membiarkan gitu. Jadi jangan cuma konsen di jam edar, tapi hulunya tidak kita bereskan. Apa itu hulunya? Penertiban kawasan pergudangan. Kawasan industri kan sudah pisah ke kilo 13. Pelabuhan peti kemas kilo 13. Tapi problemnya kita setelah bongkar di sana, peti kemasnya dibawa lagi dalam kota. Kan lucu, harusnya dipindahkan jauh-jauh, malah dibawa lagi ke dalam. Dulu di Semayang, dibawa ke dalam kota dekat. Tapi sekarang di perintah kilo 13, dibawa masuk dengan kendaraan lebih besar. Harusnya pergudangan itu diurai di wilayah kilo 13 sehingga dicicil masuk dengan mobil-mobil yang lebih kecil. Apa tidak bisa selesai? Tidak, karena permintaannya itu di RDMP, bandara, pasar Pandansari itu minta kontainer sehingga tetap bongkar muat dalam kota. Berarti tetap harus fokus ya Pak ya? Tetap saya hilirnya dipegang, hulunya adalah dikendalikan. Biar sama-sama nih sama-sama. Clear, biar sama-sama clear. Ya, perusahaan ekspedisi jangan mau untung kemudian tidak mengkir kendaraannya, akibatnya nyawa ini siapa yang tanggung?
Jadi memang harus serius dibicarakan dan Ya. sama-sama bekerja sama Betul. biar Dan masalah ini selesai. di pengawasan juga ya, karena kepolisian kan punya undang-undangnya, kita juga punya instrumen perda transportasinya, itu bisa mensweeping kendaraan-kendaraan yang tidak layak, Benar. seperti over dimensi, over loading, umpamanya dia mobilnya speknya itu melebihi, Iya, kemudian panjang, itu nggak boleh. benar. Gitu. Iya, Bapak. Nah, terakhir nih, Bapak. Ya. Pesan untuk warga Balikpapan menjelang pemilu 2024. Baik, ini karena ini tahun politik ya, tahun yang disebut tahun panas. Iya. Pribadi saya mungkin berpesan Mbak ya, bahwa jangan sampai kita terpecah dengan polarisasi yang sudah punya luka kemarin, akibatnya kita di masyarakat terjadi pertikaian ya, bahkan konflik yang sampai berkepanjangan, dan itu pasti merugikan kita. Makanya saya berharap bahwa kita pesankan kedepankan rasionalitas. Kalaupun nanti pada akhirnya elit memutuskan pilihan itu ada berapa, mari kita fokus kepada hal yang substantif, bukan hal-hal yang simbol-simbol yang menyeret kita, lebih kepada konflik-konflik simbolitas itu. Nah, kemudian ya semoga pemilu kali ini akan menyajikan pemilu yang berkualitas gitu. Jangan menjadikan sesuatu ini yang berat dan memecah belah. Ya, itu yang disebut dengan polarisasi, akhirnya kita terbelah. Untuk anak muda nih, Bapak. Mungkin Ya. untuk anak muda apa nih pesan Bapak menyikapi politik? Ya, sekarang gini, cenderung angka partisipasi politik itu kan menurun ya, Iya. baik itu di Pilpres dengan Pileg. Ini buktikan bahwa natif demokrasi yang hidup di dalam alam demokrasi ada yang transisi ya. Nah, mereka ini yang hidup di era reformasi sekarang sudah menjadi pemilih perdana. Mereka harus melek politik. Jadi jangan kemudian acuh, kemudian cuek atau antipati. Akhirnya apa? Kekuatan inti demokrasi dipartisipasi. Jadi kalau anak mudanya sebagai pemilih postur pertama itu mereka 60%, terus mereka kalau tidak isi demokrasi, siapa yang isi? Padahal di tangan mereka lah nanti denyut kita ini akan hidup sebagai bangsa yang harus berlanjut gitu. Jadi mungkin anak muda harus lebih peka, Ya. lebih aware dan lebih aktif. Ya. Melanjutkan nih perjuangan terdahulu yang betul. sudah ada untuk membangun Kota Balikpapan ya ke depannya. Betul. Terakhir Bapak, sebelum kita akhiri sesi ini, kita main game sedikit Bapak Games. ya. Ya, siap. This or that. Oke. Jadi di sini saya akan memberikan beberapa pilihan untuk Bapak. Yang pertama nih Bapak, untuk makanan. Sebenarnya tadi udah disebut di sini di awal. Oke, Cuma kita oke. coba lagi nih sekarang. Ya. Soto Makassar atau nasi kuning? Soto Makassar. Soto Makassar. Oke, selanjutnya buku atau jurnal? Buku. Buku Bapak ya. Ya. Selanjutnya nih, Ya. legislatif atau eksekutif? Nah, legislasi dulu baru eksekutif. Satu lagi Bapak, masih ada dua nih sebenarnya. Oh, nih. dua lagi. Ada dua lagi, caleg provinsi atau wali kota Balikpapan? Urutannya provinsi dulu itu. Kan Berarti tidak menjadi pilihan ini Bapak. pilihannya satu dulu baru kedua gitu. Berarti dua-duanya Pak? Ya, dua-duanya. Insya Allah. Insya Allah ya. Terakhir, Hmm. sistem pemilu terbuka atau tertutup? Terbuka. Terbuka. Mau yang terbuka Bapak? Iya. Kita lihat nanti Bapak. Iya, mudah-mudahan Semoga terbuka. ya. Iya, siap. Oke Bapak, terima kasih Bapak waktunya. Sama-sama, Mbak Baiklah, Dewi. itu tadi bincang kita bersama Bapak Sukri Wahid. Sampai jumpa di lain kesempatan. Yang mau ada pertanyaan juga boleh ya di-share di sini. Assalamualaikum.